Kita sharing tentang FSI standar 40004 versi 31N untuk departemen HRD atau GE. Jadi Human Resource sama GE. Nah, di part ini secara garis besar HRD sama GE itu berkaitan sama klausal 1, kemudian klausal 7, kemudian klausal 13 kalaupun ada outsourcing, tapi kalau tidak outsourcing tenaga kerjanya tidak berkaitan. Kita sharing. Asumsi yang kita gunakan ada generik ya, pabriknya bisa single site, multi site, atau produknya bebas. Jadi di klausal 1 ini HRD akan ditanyakan prosedur tenaga kerja, kemudian prosedur training, kemudian prosedur core labor-nya, kemudian self assessment-nya. Itu ada atau tidak? Kalau misalnya ada ya sampaikan itu prosedurnya ada. Kemudian di klausal 1 ini berkaitan juga dengan yang mana struktur organisasinya. Jadi HRD akan ditanya mana struktur organisasi untuk FSCC. Mesti sampaikan aja struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi ini tidak boleh yang generik ya, artinya seluruh perusahaan, seluruh karyawan atau secara generik. Jadi khusus yang untuk FSC COC aja, siapa yang menghandle. Jadi tidak semuanya itu yang struktur organisasi. Kemudian job desk-nya masing-masing departemen. Nah, kemudian ditanya lagi di HRD ini prosedur penerimaan karyawan, prosedur training, itu juga akan ditanyakan, sampaikan aja. Kemudian absensi training atau bukti-bukti training, itu bisa absensi, foto-foto, kemudian modul ataupun bukti training materinya, itu akan ditanya juga. Kemudian auditor akan juga nanya training ini untuk FSC kapan saja, jadi tanggal berapa, bulan berapa, terus pesertanya berapa. Kemudian akan ditanya training yang K3, bukti-bukti training K3 kesehatan keselamatan kerja akan ditanya juga. Jadi di FSC ini untuk HRD training yang diminta hanya dua saja, training FSC COC sama training K3. Semua training yang lain biasanya tidak akan ditanya, karena dua hal itu akan selalu ditanya. Nah, training ini periode ini adalah setahun ke belakang. Jadi bukti tadi sampaikan, mana bukti training, sampaikan bukti training, absen, terus modul, terus foto-foto, itu sampaikan. Kemudian akan ditanya mana core labor, self assessment core labor. Nah, tunjukkan Bapak Ibu sudah melakukan self assessment core labor. Formnya ini sudah ada di FSC ataupun dalam sertifikasi. Setelah isi tunjukkan ke beliau. Nah, akan ditanya juga bukti-buktinya mana core labor misalnya sudah terpenuhi, anak di bawah umur, terus serikat, terus kontrak-kontraknya akan ditanya juga. Jadi sampaikan apa adanya. Nah, di konteks ini ditanya juga mana list karyawannya. Nah, tunjukkan list karyawan yang masih aktif. Jadi selama periode 1 tahun ini yang masih aktif siapa aja. Tapi kalau karyawan tidak aktif tidak perlu tunjukkan. List karyawan ini harus berisi informasi di tabelnya itu adalah nama, jabatan, tanggal lahir, tanggal join, kemudian umur pada saat join, bukan umur pada saat sekarang. Nanti si auditor akan melakukan verifikasi masing-masing tadi. Nah, setelah itu auditor akan memberikan sampel. Nah, biasanya sampel karyawan ini diambil
berdasarkan list tadi ataupun berdasarkan di lapangan. Karena ditanya lagi mana kontraknya atau PKWT-nya terhadap masing-masing sampel tadi. Maka berikanlah kontrak yang sesuai dengan masing-masing sampel. Ditanya lagi mengenai gaji, berapa gaji karyawan. Kemudian akan ditanya lagi mengenai lembur ya, lembur karyawan. Nah, di sini semua gaji akan dicek secara sampel, overtime atau lembur harus dicek secara sampel. Jika Bapak Ibu memiliki outsourcing juga sama. Maksudnya jasa di tempat lain ya, di jasa proses produksi akan ditanya juga tenaga kerjanya. Nah, perusahaan biasanya menggunakan jasa outsourcing tenaga kerja. Ini beda. Outsourcing tenaga kerja akan ditanya siapa aja outsourcing tenaga kerja, terus dokumen perjanjiannya ada atau tidak dengan tenaga kerja. Maka tunjukkan aja outsourcing tenaga kerja. Akan ditanya juga mengenai apakah perusahaan pernah terjadi komplain tentang demo karyawan, tentang illegal logging, dan sebagainya. Biasanya ke GE ya. Kalau memang nggak ada, sampaikan aja tidak ada untuk ke komplain dan sebagainya. Terus struktur organisasi ini harus aktif semuanya orang-orangnya. Itu yang berkaitan sama GE atau HRD di tenaga kerja. Nah, di FSI ini ada namanya collaborator. Collaborator ini akan dilihat satu, apakah ada anak di bawah umur, maka dia akan cek karyawan termuda, siapa karyawan termudanya. Dia akan melihat daftar karyawan tadi, kapan lahir dan kapan join. Kemudian akan dilihat yang kedua, collaborator ini terkena kerja paksa. Apakah ada kerja paksa? Biasanya akan ditanya apakah di sini pada saat karyawan masuk ada kontrak kerjanya. Di kontrak kerjalah itulah akan dilihat masing-masing klausalnya. Kalau diindikasi sama ada namanya kerja paksa, nah itu akan dijadikan temuan. Misalnya tidak ada kontraknya, berarti kan kategori kerja paksa. Terus ada misalnya proses pinjam meminjam di perusahaan, itu juga kerja paksa. Jadi cukup banyak kausal yang akan ditanyakan. Kemudian tentang kebebasan berserikat. Kalau perusahaan Bapak Ibu punya serikat, akan ditanya ada serikatnya enggak. Kalau memang nggak ada, tunjukkan kebijakan boleh ikut serikat. Atau memang ada serikat, tunjukkan legalitas serikat tersebut dan kegiatannya. Kemudian akan ditanya juga tentang jasa kontrak kerja. Jadi kita bahas tadi ya. Itu yang hal-hal yang di HRD akan ditanyakan. Kemudian klausal selanjutnya adalah tentang prosedur-prosedur. Nah, prosedur di HRD yang paling ditanya pertama prosedur rekrutan karyawan, prosedur training, prosedur kolabor, itu akan selalu ditanyakan. Jadi sampaikan aja kalau memang ada prosedur, kalau nggak ada prosedur ya sebagai temuan. Yaitu beberapa hal yang untuk di HRD sama CE, sharing dari saya. Salam lestari.